Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zifa Iftiazah Wardani dengan NPM 2021 0150228. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tugas karya ilmiah tentang penelitian yang akan saya ajukan pada semester 7 nanti. Penelitian ini berjudul Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Peningkatan Keterampilan Sosial Siswa SMP 18 Kota Tangerang Selatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan urgensi dari judul penelitian yang akan saya ajukan pada semester 7. Yang pertama itu peningkatan keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu adalah aspek-aspek penting dalam membentuk karakter dan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada pengembangan karakter, yang dimana bimbingan kelompok ini tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan sikap sosial positif. Yang ketiga ini ada dukungan guru dan sekolah. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan program bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Yang keempat ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat praktis bagi guru bimbingan konseling dan sekolah dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. Yang kelima, pengembangan kurikulum. Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan kurikulum yang lebih komprehensif. Tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan umum, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan siswa, membantu mengembangkan karakter, mengembangkan manfaat praktis bagi guru dan sekolah. Selanjutnya manfaat penelitian dari judul Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Peningkatan Keterampilan Sosial Siswa SMP Kota Tangerang Selatan ini memiliki manfaat yang signifikan. Yang pertama, itu pengembangan keterampilan sosial. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial siswa seperti kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Hal ini sangat penting dalam membentuk individu yang memiliki integritas yang mampu untuk berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Yang kedua itu ada pengembangan karakter. Bimbingan kelompok tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan sikap sosial yang positif. Hal ini dapat membantu siswa menjadi individu yang lebih berintegritas dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan baik. Yang ketiga, dukungan guru dan sekolah. Hasil penelitian yang akan saya bawakan ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat praktis bagi guru bimbingan konseling dan sekolah dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. Dengan demikian, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa mencapai potensi yang maksimal. Yang keempat adalah pengembangan kurikulum. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif. Tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan umum, tetapi juga pada pengembangan karakter dari keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok di sekolah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program bimbingan dan konseling. Selain itu, penelitian yang akan saya ajukan pada semester 7 yang ini juga dapat membantu dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler siswa dan meningkatkan minat belajar siswa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa, membantu mengembangkan karakter, dan memberikan manfaat praktis bagi guru dan sekolah. Yang ketiga
ketiga ada manfaat bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok memiliki manfaat seperti menghemat waktu, cocok digunakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan instruksional, membantu individu memahami kebutuhan dan masalah orang lain, lalu membantu pelaksanaan konseling individual, memiliki nilai penyembuhan khususnya untuk kegiatan role playing, psikodrama, sosiodrama, dinamika kelompok, serta psikoterapi kelompok. Yang keempat itu ada tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok meliputi pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Tahap pembentukan melibatkan pembentukan kelompok, lalu tahap peralihan ini melibatkan transisi dari pembentukan ke kegiatan. Lalu ada tahap kegiatan yang melibatkan pelaksanaan kegiatan bimbingan, dan tahap pengakhiran melibatkan penutupan kegiatan bimbingan. Lalu yang kelima, dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini merupakan aspek penting dalam bimbingan kelompok. Aktivitas dan dinamika kelompok ini harus diwujudkan untuk membahas suatu hal yang bermanfaat untuk mengembangkan atau pemecahan suatu masalah untuk individu atau siswa yang menjadi anggota kelompok tersebut. Jadi dengan menggunakan teori-teori penelitian dapat mendukung hipotesis bahwa layanan bimbingan kelompok memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa SMPN 18 Kota Tangerang Selatan. Lalu yang kedua, variabel penelitiannya. Variabel independennya ini layanan bimbingan kelompok. Variabel dependennya ini peningkatan keterampilan sosial siswa. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Penelitian yang akan saya lakukan ini akan membandingkan keterampilan sosial siswa yang menerima layanan bimbingan kelompok dengan siswa yang tidak menerima layanan bimbingan tersebut. Yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya yang akan saya gunakan adalah angket keterampilan sosial yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Lalu yang kelima adalah prosedur penelitiannya. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Datanya ini diperoleh melalui pengisian angket keterampilan sosial oleh siswa yang menerima dan tidak menerima layanan bimbingan kelompok. Lalu analisis datanya itu data dianalisis menggunakan uji T untuk mengetahui perbedaan keterampilan sosial antara kedua kelompok. Keenam, hasil penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa SMP 18 Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan kerangka berpikir ini dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mendukung hipotesis penelitian dan memberikan hasil yang akurat. Lalu metode yang digunakan penelitian yang akan saya ajukan pada semester 7 nanti itu akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desainnya eksperimen. Desain eksperimen ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara keterampilan sosial siswa yang menerima layanan bimbingan kelompok dan siswa yang tidak menerima layanan tersebut. Lalu yang kedua itu ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, di mana kelompok kontrol ini adalah kelompok siswa yang tidak menerima layanan bimbingan konseling kelompok, dan kelompok eksperimen ini adalah kelompok siswa yang menerima layanan bimbingan konseling kelompok itu. Lalu selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama itu angket keterampilan sosial. Angket keterampilan sosial ini digunakan untuk mengukur keterampilan sosial siswa sebelum dan sesudah menerima layanan bimbingan kelompok. Angket ini harus telah diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada pretest. Angket keterampilan sosial ini
diberikan kepada siswa sebelum menerima layanan bimbingan kelompok. Lalu ada postes. Postes ini adalah angket keterampilan sosial yang diberikan kepada siswa setelah menerima layanan bimbingan kelompok tersebut. Selanjutnya analisis data, itu analisis statistik. Data yang telah diperoleh dari angket keterampilan sosial dianalisis menggunakan uji T untuk mengetahui perbedaan keterampilan sosial antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi, yang kedua, interpretasi hasil. Hasil uji T diinterpretasikan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara keterampilan sosial siswa yang menerima layanan bimbingan kelompok dan siswa yang tidak menerima layanan tersebut. Dengan menggunakan metode ini, penelitian yang akan saya bawakan dapat mendukung hipotesis bahwa layanan bimbingan kelompok memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Lalu bagaimana memperoleh data penelitian? Untuk memperoleh data penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan angket keterampilan sosial. Jadi pertama, angket keterampilan sosial yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya diberikan kepada semua siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Tangerang Selatan sebelum mereka menerima layanan bimbingan kelompok. Hal ini bertujuan untuk mengukur keterampilan sosial siswa sebelum menerima layanan bimbingan kelompok sehingga dapat dijadikan sebagai data awal atau pretest. Kemudian setelah semua siswa telah menerima layanan bimbingan kelompok selama beberapa minggu, angket keterampilan sosial diberikan kembali kepada mereka untuk mengukur perubahan keterampilan sosial setelah menerima layanan bimbingan kelompok. Data yang diperoleh dari angket ini kemudian dianalisis menggunakan uji T untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara keterampilan sosial siswa yang menerima layanan bimbingan kelompok dan siswa yang tidak menerima layanan bimbingan kelompok tersebut. Jadi dengan demikian hasil penelitian dapat memberikan informasi yang akurat tentang pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan keterampilan sosial pada siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Lalu bagaimana cara menganalisis datanya? Untuk menganalisis data penelitiannya, langkah-langkah analisis data yang dilakukan itu melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, data yang diperoleh dari angket keterampilan sosial sebelum dan setelah menerima layanan bimbingan kelompok ini disusun dalam bentuk tabel statistik untuk mempermudah atau memudahkan analisis. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan uji T untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara keterampilan sosial siswa yang menerima layanan bimbingan kelompok dan siswa yang tidak menerima layanan bimbingan kelompok tersebut. Uji T juga dilakukan dengan membandingkan rata-rata skor keterampilan sosial antara kedua kelompok. Hasil uji T kemudian dianalisis untuk menentukan apakah nilai T yang diperoleh lebih besar dari nilai T kritik. Pada tingkat signifikan yang ditetapkan biasanya 0,05. Jika nilai T lebih besar dari nilai T kritik, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara keterampilan sosial siswa yang menerima layanan bimbingan kelompok dan siswa yang tidak menerima layanan bimbingan kelompok tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan informasi yang akurat tentang pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Oke, mungkin tadi sedikit penjelasan tentang penelitian yang akan saya ajukan pada semester 7 yang akan mendatang. Oke, mungkin cukup dari saya menjelaskan tentang pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan yang insya Allah akan saya ajukan
pada semester 7 yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.